Oke, hari ini kita akan lanjut materi terkait analisis regresi. Minggu depan baru kita ke korelasi. Agustina Peul, tolong baca yang di layar. Analisis regresi dan korelasi. Yang pertama, analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih variabel. Yang kedua, variabel tersebut adalah variabel X atau variabel independen atau variabel yang mempengaruhi atau variabel yang diketahui, dan variabel Y dalam kurung variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi atau variabel yang tidak diketahui. Yang ketiga, analisis korelasi bertujuan untuk mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi yang terjadi antar variabel. Oke, jadi ada dua analisis untuk hari ini materi kita. Yang pertama adalah regresi. Itu untuk extend atau leveling hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Jadi kalau regresi itu lebih ke pengaruh, karena di sini ada lihat yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi. Ada variabel X adalah variabel independen, variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Oke, di sini untuk analisis korelasi nanti minggu depan baru kita lanjutkan. Oke. Jenaldiola, tolong baca. Baca yang ini, Pak. Baca yang mana? Analisis regresi dan korelasi. Yang pertama, yang ini, Pak. Ya, yang di layar. Macam hubungan antara dua variabel. Pada dasarnya hubungan antara dua variabel dapat dibedakan atas. Yang pertama, hubungan searah atau positif. Yang kedua, hubungan bersifat kebalikan atau negatif. Yang ketiga, tidak ada hubungan. Ya, hubungan antara dua variabel itu ada yang positif. Positif itu hubungan yang saling mendukung, mendukung untuk ke arah yang lebih baik, sedangkan ada hubungan yang saling berlawanan, yaitu negatif, arahnya kebalikan, atau tidak punya hubungan sama sekali, atau tidak ada pengaruh, atau tidak ada hubungan sama sekali. Seperti contohnya kalau dalam persahabatan kan ada kawan yang membawa kita ke hal-hal yang lebih baik, mungkin setelah berteman dengan dia pola belajar menjadi lebih baik, sehingga impact-nya atau dampaknya adalah nilai menjadi lebih baik. Ada juga kawan yang dalam kesehariannya itu perilakunya negatif. Kalau Jenaldi ada teman yang mana? Yang positif atau yang negatif? Positif, Pak. Oh, luar biasa. Berarti Jenaldi ini hubungannya selalu positif. Pikiran positif Jenaldi? Positif, Pak. Oke, positif. Tapi ada juga yang tidak ada pengaruh. Jadi teman mau dia, kita tidak terlalu kontak dengan dia ataupun bergaul dengan dia tidak tidak menghasilkan apa-apa. IPK, iklim belajar kita tetap biasa-biasa saja. Jadi itu tidak ada hubungan. Rehan Oematan 28. Tolong baca. Hubungan searah atau positif. Hubungan yang searah diartikan apabila perubahan variabel X atau independen akan mempengaruhi variabel Y atau dependen yang searah. Atau jika variabel X bertambah, maka variabel Y bertambah pula dan sebaliknya. Contoh A, hubungan antara pengeluaran iklan atau X dan jumlah penjualan atau Y. B,
hubungan antara penghasilan X dan pengeluaran konsumsi Y. Ya, di sini contohnya, kalau kita punya produk atau kita punya usaha, kalau usaha itu baru dibuka kan belum banyak pelanggan atau orang yang tahu. Customer belum mengenal keunggulan usaha atau produk kita apa. Sehingga biasanya kita iklankan. Sekarang mau iklan tidak susah lagi, ada banyak media. Contohnya ada media sosial seperti Facebook, apalagi Instagram. Jadi di situ ada orang-orang yang selebgram atau influencer dengan jumlah followers banyak, mereka menawarkan diri untuk mengiklankan produk-produk sehingga followers mereka yang dalam jumlah banyak itu dapat mengetahui. Di situ harapannya ketika kita keluarkan biaya untuk sewa influencer atau selebgram, semakin banyak orang tahu, penjualan produk kita itu akan meningkat. Ada lagi, penghasilan dan pengeluaran konsumsi. Contohnya, kalau gaji kita hanya 1 juta, biasanya atau kalian mahasiswa dapat kiriman atau bantuan beasiswa itu 1 juta per bulan. Contohnya, biasanya sudah terpakai sekian ratus ribu untuk biaya sewa penginapan atau kos, sisa berapa? Paling sisa 500 atau 600 untuk beli kebutuhan, untuk makan, dan sebagainya untuk transportasi. Tapi kalau kalian 1 bulan dapat uang 10 juta, pengeluaran kalian meningkat atau tidak? Maria Isabella Clau. Halo, Maria Isabella Clau. Halo, Maria Isabella Clau. Ya, tadi yang Pak, ya bagaimana? Halo Maria Isabella Clau, dengar yang saya sampaikan tadi tidak? dengar Pak. Oke, bagaimana? Jawaban kamu bagaimana? Kalau sekarang kamu dapat uang bulanan atau ada dapat uang jajan dari orang tua tidak? Dapat Pak. 1 bulan berapa kira-kira? 2 miliar? 1 bulan biasanya 500 Pak. 500, oke. Itu kamu pakai untuk apa saja? Bayar kos dan beli beras Pak. Oke. Kalau tiba-tiba uang jajan kamu meningkat jadi 10 juta, kira-kira apa yang mau kamu akan kamu gunakan untuk apa saja? Halo Maria, kaitkan dengan ini, hubungan Ya antara Pak. penghasilan dan pengeluaran konsumsi. Oke, mana lagi yang kameranya tidak aktif ini? Helena Ruan Boys. Helena Ruan Boys. Ya Pak. Oke, coba kamu berikan contoh yang poin B ini. Helena sudah di mana? Halo Helena, bisa dengar saya? Bisa Pak. Oke, coba berikan contoh yang poin B ini. Tadi saya sudah berikan contoh, coba kamu berikan contoh lagi.
Halo, bisa dengar saya tidak, Helena? Franciscus Charles Assisi. Halo, Franciscus Charles Assisi. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang. Bisa kasih contoh yang tentang kamu jelaskan yang poin B ini? Mana lagi yang kameranya tidak nyala? Ayo, Franciscus, silakan. Halo, Franciscus. Oke, kita lanjut saja karena saya minta kalian jelaskan, kalian tidak menanggapinya. Oke, ada yang hubungan bersifat kebalikan. Julio Amtahan, tolong baca. Julio Amtahan menghilang. Siapa ini? Oscar Eko. Hubungan yang bersifat kebalikan atau negatif. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang bersifat kebalikan atau negatif. Apabila perubahan variabel independen X akan mempengaruhi variabel dependen Y pada arah yang berlawanan. Dua, artinya apabila variabel X bertambah, maka variabel Y berkurang atau sebaliknya. Jika variabel X berkurang, maka variabel Y bertambah. Oke, ini yang saling bertolak belakang, jadi hubungannya negatif. Ini contoh, hubungan antara usia kendaraan dengan tingkat harga. Kalau mobil semakin tua, semakin mahal atau semakin murah? Semakin murah. Semakin mahal. Yang betul mana? Semakin murah atau semakin mahal? Dali. Dali M. Sana. Semakin Murah, Pak. Makin murah, Pak. Kenapa semakin murah? Dikarenakan umur pemakaian, Karena Pak. nilai Iya, sudah digunakan. sudah digunakan. Oke, yang berikut. Harga barang X dengan jumlah yang diminta. Jadi kalau harga barang itu semakin mahal, jumlah yang diminta semakin Semakin sedikit. semakin sedikit. Ya, itu contoh dari yang bersifat kebalikan. Oke. Siapa lagi? Asti Mendonça. Asti Mendonça. Tolong baca. Iya, Pak.
Tolong baca yang di layar. Halo, Asti Mendonsa, bisa baca tidak yang di layar? Yang hubungan bersifat kebalikan ini apa? Yang sekarang apa tampilannya? Tidak ada hubungan, kan? Tidak ada hubungan. Yang pertama, dua variabel dikatakan tidak punya hubungan apabila perubahan pada variabel independen atau X tidak mempengaruhi perubahan pada variabel dependen atau Y. Contoh, hubungan antara konsumsi pangan atau X dengan tingginya gedung atau Y. Ya, ini kan tidak ada kaitannya sama sekali antara dua variabel ini. Oke, siapa lagi? Julio Amtahan, tadi kamu diminta baca, kamu menghilang. Silakan baca, Julio. Julio Amtahan, silakan. Halo, Julio Amtahan. Julio Amtahan, kamu ikut kuliah atau tidak? Ikut Pak, ikut. Ya, silakan baca. Halo, Julio Amtahan. Ya Pak, Silakan dibaca. relasi yang logis. Yang pertama, seorang pimpinan perusahaan selalu dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hal-hal di masa mendatang. Yang kedua, untuk pengambilan keputusan yang tepat, maka harus berdasarkan pada data yang diketahui, dihubungkan dengan hal-hal masa mendatang. Yang ketiga, seperti kita ketahui, pada semua kejadian, baik kejadian ekonomi maupun lainnya, pasti ada faktor yang menyebabkan terjadinya kejadian-kejadian tersebut. Atau merosotnya hasil penjualan tekstil mungkin disebabkan karena kalah bersaing dengan tekstil impor, merosotnya produksi padi mungkin karena pupuknya berkurang dan lain sebagainya. Ya, jadi relasi itu harus logis. Logis itu apa? Menggunakan logika. Tidak bisa kita mengatakan atau mendefinisikan sebuah hubungan itu tidak secara logika. Ini karena kita belajar mata kuliah. Logik itu apa? Harus ada alasan-alasan yang bisa menjelaskan. Tidak bisa kita bilang itu fenomena-fenomena yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Ilmiah itu apa? Ilmiah itu berdasarkan kajian-kajian dan dijelaskan secara sistematis. Jadi contohnya di sini seorang pimpinan perusahaan selalu dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hal-hal di masa datang. Kalian jangan membayangkan pimpinan perusahaan ini yang perusahaan besar kayak Facebook, kayak hal perusahaan-perusahaan yang gedung tingkat, tidak. Orang tua kalian, bahkan kalian sendiri itu kan setiap hari dihadapkan pada pilihan. Contoh, hari ini mau makan apa? Itu kan ada pilihan. Uang saya cuma 10.000. Apakah saya mau makan ikan, mau makan tempe, tahu, mau makan sayur, atau saya tidak mau makan? Itu kan semua pilihan kalian. Resikonya apa? Kalau saya makan ikan, uang 10.000 dapat 2. Kalau beli tahu bisa dapat 10 potong. Kalau beli tempe bisa dapat 2 papan. Kalau beli apa? Kalau tidak makan uang tetap ada, tapi konsekuensinya apa mungkin?
Irma OB, kalau kamu memilih tidak makan, konsekuensinya apa? Halo, Irma OB. Ya, Pak. Kalau tidak makan, konsekuensinya apa? Sakit, Pak. Sakit. Kenapa sakit? Kenapa sakit? Kenapa sakit, Irma OB? Irma mengikuti tidak dari tadi kuliah? Ikut, Pak. Ya, oke. Untuk mengambil keputusan yang tepat, maka harus berdasarkan pada data yang diketahui. Jadi kita harus memiliki data. Datanya apa? Bisa saja ketersediaan dana kita berapa. Contoh yang tadi ya, kita punya uang 10.000. Di mana kita bisa mendapatkan sumber-sumber makanan yang terdekat sampai yang terjauh, apakah kita bisa akses hanya dengan jalan kaki atau kita menggunakan kendaraan. Otomatis kalau menggunakan kendaraan ada biaya transportasinya, sebagainya, dan itu menjadikan dasar-dasar pertimbangan untuk kita ambil keputusan. Contohnya di sini, merosotnya hasil penjualan tekstil dimungkinkan mungkin disebabkan karena kalah bersaing dengan tekstil impor. Iya, barang-barang kalian itu yang kalian pakai itu kebanyakan tekstilnya dari mana? Apakah produk dalam negeri atau dari luar negeri? Di pasar baru itu kan ada loss khusus untuk pakaian-pakaian impor kan? Yang biasa bilang apa? RB itu. Harganya mana yang lebih murah dibandingkan dengan beli di toko M2 Fashion? RB lebih murah. Ya, artinya apa? Orang lebih pilih yang lebih murah. Modelnya juga lebih banyak. Kalau beli di M2, kemungkinan ada 5 orang yang pakai di Keva. Pergi pesta, tiba-tiba sama. Kalau ke pasar baru, yang punya palingan satu. Nah, itu jadi banyak pilihan-pilihan. Kenapa? Karena kalian punya data. Data apa? Data harga, pembandingan dengan toko lain, begitu. Contoh lagi, merosotnya produksi padi mungkin mungkin karena pupuknya kurang. Ya, oh pas musim panen bilang, Bapak A dapat padi 12 ton, saya cuma 8 ton. Kenapa? Bapak A pakai pupuk yang tepat guna, tepat waktu, tepat dosis. Saya tidak, hanya harap hujan dengan air saja. Nah, itu ya, kita mempunyai data di situ. Domingus Mali. Halo, Domingus Mali, halo. Ya, Pak. Oh, selamat siang. Saya mau tegur saja. Ya, Masih Pak. ikut kuliah tidak? Oke, penggambaran Masih, garis Pak. regresi di sini ada dua. Yang pertama, diagram berserak atau scatters. Ada yang metode kuadrat terkecil, least squares method. Kita lihat. Silakan Domingus baca. Ya, Pak. Diagram pencar. Setelah ditetapkan bahwa terdapat hubungan logis di antara variabel, maka untuk mendukung analisis lebih jauh, barangkali tahap selanjutnya adalah menggunakan grafik. Grafik ini disebut diagram pencar yang menunjukkan titik-titik tertentu. Setiap titik memperlihatkan suatu hasil yang kita nilai sebagai variabel tak bebas maupun bebas. Oke. Jadi diagram pencar ini punya manfaat untuk menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat dan menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Contohnya begini. Ini ada data hasil produksi dengan tes kecerdasan. Jadi kalian lihat di sini. Ada karyawan berapa nih? Berapa karyawan? 8. Kita hubungkan hasil produksi yang tegak lurus vertikal
Tes kecerdasan itu yang horizontal. Jadi di sini kalian buat skalanya. Mulai dari, kalau tes kecerdasan karena angkanya satuan sampai belasan, jadi kita 1, 2, 3, sampai 11. Kalau yang hasil produksi ini, karena puluhan, jadi kita per 5, 0 sampai 5, 5 sampai 10, sampai terakhir 60 di atas. Kita tinggal kaitkan. Jadi karyawan A ini di mana? Kecerdasannya 6, hasil produksinya 30. Jadi dia di sini. Yang kursor saya sedang arahkan. Yang 30 dengan 6. Karyawan B, skor kecerdasan 9, hasil produksi 49 lusin. Jadi dia sekitar di sini. Mendekati 50 ini. Karyawan C dan seterusnya. Karyawan H, coba kita lihat. Skor kecerdasannya 10, produksinya 52. Oke. Jadi di sini di sepanjang ini diagram pencar. Coba kita lihat yang berikut. Kalau jumlah keluarga kuadrat terkecil. Nah, ini kita pakai hitungan. Untuk mendapatkan garis regresi pada data yang diperoleh, maka digunakan metode kuadrat terkecil, sehingga bentuk persamaan regresi itu Y aksen atau nilai estimasi variabel itu yang terikat sama dengan A tambah BX. A itu apa? A itu titik potong atau intercept. Nilai Y aksen bila X ini sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, B kali 0 berapa hasilnya? 0, Pak. Oke, jadi sisa A saja kan? Berarti A ini titik potong. Nilai A ini, kalau semua variabel itu nilainya 0, maka Y itu Y aksen atau Y prediktor kita yang kita prediksi, nilainya sama dengan A. B itu apa? B itu gradien garis, perubahan. Bisa juga disebut nilai marginal. Perubahan bila X jadi 1, Y berapa? Bila X jadi 2, Y berapa? Bila nilai X 3, Y jadi berapa? Jadi B itu adalah gradien garis. Sedangkan X itu nilainya, variabelnya bebas. Jadi kesamaan di antara garis regresi dan garis tren tidak dapat berakhir dengan persamaan garis lurus, tidak seperti yang tadi. Ini garis lurus. Dia pakai kuadratik. Garis regresi jadi punya dua sifat matematis. Yang pertama, ini jumlah dari selisih antara nilai aktual dikurangi dengan nilai prediktor sama dengan 0, dan juga jumlah ketika itu dikuadratkan, nilai terkecil atau terendah. Dan perkataan lain, garis regresi akan ditempatkan pada data yang dalam diagram sedemikian rupa sehingga penyimpangan, jadi selisihnya ini antara nilai aktual dengan nilai rata-ratanya itu, kalau biasanya nilainya lebih kecil sedangkan nilai rata-ratanya lebih besar, kan hasilnya negatif. Tapi kalau kita kuadratkan akan tetap dapat yang positif. Sehingga di sini disebut penyimpangan atau perubahan positif titik-titik terhadap titik-titik pencar yang di atas maupun yang di bawah, sehingga hasil penyimpangan titik tersebut adalah 0. Jadi hasilnya tetap tidak ada selisih yang terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi dia tetap. Untuk tujuan di atas, di perhitungan analisis regresi dan analisis korelasi dapat dipermudah dengan menggunakan rumus dalam bentuk penyimpangan nilai tengah, variabel X dan variabel atau penyimpangan dari X bar. X bar ini nilai rata-rata atau nilai tengah, dan Y bar. Sehingga untuk dapat nilai X kecil itu sama dengan nilai X aktual dikurangi nilai rata-ratanya, Y kecil itu sama dengan nilai Y aktual dikurangi dengan nilai Y rata-rata. Dan XY itu nanti tinggal kita kali sudah. Oke. Nah, ini rumusnya. Total dari XI kali YI itu nilai I ini untuk setiap variabel. Jadi kalau ada 10 responden, berarti dari X yang pertama sampai responden pertama nilai X-nya berapa sampai nilai responden kedua. Begitu pula Y pertama sampai Y kedua. Nah, ini persamaannya A sama dengan, kan tadi Y sama dengan A tambah BX. Sekarang kalau kita mau hitung A saja, berarti kita pindahkan A-nya ke sebelah kiri berubah jadi minus A. Y tadi yang positif di sini kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan jadi minus Y tambah BX. Supaya dia jadi positif semua, kita kali dengan minus 1. A dari tadi minus A kali minus 1 jadi A.
minus Y dikali dengan minus 1 jadi positif Y, sedangkan B tadi positif, kita kali dengan minus 1, dia jadi minus B. Oke? Ini kalian lihat nilainya. Tadi data yang sama, yang pada awal kita untuk diagram ini, kita hitung pakai metode kuadrat terkecil. Jadi hasil produksi itu Y, hasil tes atau skor tes itu X, nanti kita jumlah di bawah, 30 tambah 49 sampai tambah 52 dapat 296. Ini, untuk skor tes juga begitu, kita tambahkan semua 56. Sedangkan Y atau Y kecil ini, hasil dari hasil dari Y, dikurangi dengan nilai rata-rata Y berapa? Nilai rata-rata Y 37, jadi 30 kurang 37 berapa? Minus 7 kan? Sama dengan ini, 25 kurang 37, minus 12. 52 kurang 37, positif 15. Sekarang X kecil. Itu hasil dari X kurang X bar. X kurang X bar berapa? X barnya berapa? Kita jumlahkan semua nilai X ini. 56 kita bagi 8 sama dengan 7. Jadi untuk X bar kita lihat 6 kurang 7 minus 1. 9 kurang 7 positif 2. Sampai terus 10 kurang 7 3 positif. Kita kali X kali Y. Minus 7 kali minus 1, 7. Sampai di bawah 15 kali 3, 45. X kuadrat. X. 1 minus 1 kita kuadratkan dapat 1. Y kuadrat. Minus 7 kita kuadratkan dapat 49. Kita sudah dapat semua nilai ini. Kita jumlahkan masing-masing di bawah. Baru kita masukkan ke rumus. Sigma XY. Sigma XY tadi berapa? 185. Sigma X kuadrat berapa? Tadi lihat di tabel, X kuadrat 36. Nah, seterusnya. 185 bagi 36 sama dengan 5,138. Atau kita bisa genapkan jadi 5,14. A sama dengan Y kurang BX. Nah, kita sudah dapat nilai Y tadi berapa? Y 37 kurang BX. B-nya berapa? Sudah ada di sini. 5,14 kali X. X bar tadi berapa? Sorry. X bar tadi berapa? 7. Ya sudah, kita masukkan dapat A-nya sama dengan 37 kurang 5,14 kali 7 sama dengan 1,02. Jadi Y prediktor kita sama dengan 1. Kita sudah dapat intercept-nya itu 1,02. Dapat koefisien untuk betanya. B-nya itu sama dengan 5,14. X ini tergantung. Kita mau kasih nilai berapa. Di sini mau taruh nilai 3, mau taruh nilai 5, mau taruh 56, 57, 56, 10, atau sesuai dengan di tabel ini, terserah. Kita mau masukkan nilai berapa dengan sini. X-nya. Nanti kita dapat hasilnya berapa. Ada yang mau bertanya sampai sejauh ini? Halo, ada yang mau bertanya? Jadi, cara pembahasannya, jika garis regresi ditunjukkan dengan persamaan Y hat sama dengan 2,94 tambah 0,95X, maka dapat diartikan bahwa hasil penjualan akan bertambah sebesar ini 0,95 pada setiap kenaikan pengeluaran iklan sebanyak 1 satuan. Jadi, kalau iklan ini kita tambah 1 satuan, ini kan Y pangkat 1. Jadi kalau kita tambah biaya iklan itu Rp1, penjualan barang kita akan laku sebesar Rp0,95. Kalau tidak kita